سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Al-Fajr, tafsirannya belum. Ada sebuah riwayat yang beliau bawakan di awal tafsirnya ini, sahih dari Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihin min hadhil ayyam. Ini beliau berbicara di awal-awal Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amal saleh lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Ayyam dalam bentuk jamak karena 10 bukan 1. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak ada kebaikan melebihi kebaikan di hari-hari sekarang ini. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dengan apa? Dengan salat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya. Puncaknya mengalirkan darah. Mengalirkan darah kambing kita, sapi kita, unta kita. Ini puncaknya. Tidak ada amal yang lebih besar dari ini di hari itu. Di 10 Dzulhijjah. 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, tapi bukan puncaknya. Lebih baik tanggal 10 daripada 11, 12, 13. Ya, walaupun boleh. Tanggal 14 tentu sudah tidak boleh lagi. Tidak sah. Bukan sebagai kurban. Berpahala kalau dia bagikan dagingnya ke fakir miskin. Tapi tidak sebesar di tanggal 10, 11, 12, 13. Besar sekali pahalanya. Seandainya saya punya uang cuma 3 juta misalnya, saya beli kambing untuk berkurban. Sementara si fulan punya uang taruhlah 10 triliun, dihabiskan untuk sedekah, fakir, miskin, segala macam. Tapi dia lupa enggak beli kambing satupun, sapi satupun, unta satupun, enggak kurban. Maka pahala saya lebih besar dari dia. Padahal saya cuma 3 juta. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah kebaikan. Menentukan waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki 10 Dzulhijjah ini yang tertinggi adalah menyembelih hewan kurban. Bukan bagi-bagi daging. Intinya bukan bagi-bagi daging. Intinya adalah mengalirkan darah hewan kurban kita. Bukan agar fakir miskin perbaikan gizi misalnya, agar mereka merasakan enaknya daging, enggak. Itu bukan inti, itu hikmahnya saja. Intinya adalah kita taat kepada Allah dengan mengalirkan darah. Dan bukan sembarang darah. Burung tidak boleh, ayam tidak boleh, walaupun harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta misalnya. Ada hewan, taruhlah burung mahal ratusan juta kita sembelih di 10 Dzulhijjah, nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau dia bagikan daging burung untuk fakir miskin, ya pahala ngasih daging burung ke seorang fakir miskin. Bukan pahala kurban. Ya. Dari sini kita jangan menyaingi Allah dan Rasulnya.
menentukan hari-hari sendiri. Oh, ini hari kelahiran saya. Oh, ini hari pernikahan saya. Oh, ini hari kematian ayah saya, ibu saya. Oh, ini hari keberuntungan saya. Hapus semua. Nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah, 1 Syawal, hari Arafah dan seterusnya. Ini dari Allah dan Rasulnya. Ada apa-apa di situ. Adapun hari kelahiran kita, kematian seorang ulama besar, nggak ada apa-apanya. Sampai kematian Nabi, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Ada apa di 12 Rabiul Awal? Nggak ada apa-apanya. Maka tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus. Karena memang tidak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya, tentu Nabi sudah sabdakan. Ingat, ini 12 Rabiul Awal, ini hari kelahiranku. Jangan kalian lupakan, begini-begini, nggak ada. Ya, yang ada apa-apanya adalah 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan seterusnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasul. Kalah dengan amal-amal salat, puasa, zikir, wirid di hari-hari sekarang ini. Nabi menjawab, iya. Walaupun jihad tidak bisa mengalahkan. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar jihad membawa dirinya, jiwanya, nyawanya, dan hartanya. Thumma lam yarji' min dhalika bisyai'. Dua-duanya tidak pulang. Hartanya habis untuk jihad fisabilillah, nyawanya melayang, gugur di medan jihad syahid insyaallah, baru itu bisa menyamai. Kalau dia masih pulang selamat, tidak bisa menyamai. Maka jangan sia-siakan 10 hari pertama. Dan tidak ada hari lain sebaik hari itu. Termasuk Ramadan. Ramadan kalah. Ramadan menang bukan di siangnya, tapi di malamnya. Malamnya menang. Malam terbaik adalah 10 malam terakhir. Malam 21 dan seterusnya sampai akhir. Itu malam terbaik. Puncaknya malam Lailatul Qadar. Yang jika ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kita sholat 2 rakaat di malam itu lebih baik daripada kita sholat 2 rakaat selama 80 tahun lebih. Kita baca Al-Quran 2 juz, 3 juz di malam itu, maka lebih baik daripada kita baca Al-Quran 2 juz, 3 juz selama 80 tahun lebih. Dan seterusnya. Kemudian banyak tafsiran tentang syafa' dan watar, ya. Ganjil dan genap. Banyak sekali. Beliau hitung sampai 7 atau 8, ya. Ada yang mengatakan itu solat, ya. Ganjil itu solat subuh, solat asar, solat zuhur, solat isya. Genap, ya. Ganjil itu solat maghrib, solat witir. Ada yang mengatakan ganjil itu nafar awal, genap itu nafar tsani. Ya. Jadi kalau antum pergi haji itu nafar awal boleh, nafar tsani boleh. Ya. Berakhir di 12 Dzulhijjah bisa, 13 Dzulhijjah bisa. Kemudian beliau membawakan di 12
dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Pembatas bukan ini, 99. Berarti nggak mungkin 100, nggak mungkin 101, nggak mungkin 102, nggak mungkin 150, nggak mungkin 200, 300, 1000, 2000. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin. Berarti 99 ini bukan pembatas. Tahu dari mana 99 nama Allah ini bukan pembatas? Dari sabda Nabi yang lain. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi ismika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan namamu yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan yang telah Engkau ajarkan kepada nabi-nabi sebelum aku. Dan namamu yang Engkau sembunyikan di ilmu gaibmu. Berarti nama-nama Allah ada yang diajarkan kepada beliau, ada yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ada yang tidak Allah ajarkan sama sekali. Allah simpan di ilmu rahasia Allah. Berarti 99 ini yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 kira-kira di Al-Qur'an, 40 kira-kira di hadis. Kan 100 kurang 1. Ya, 99. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut, dia akan masuk surga. Ahsa sering diterjemahkan dengan menghitung, menghafal. Barang siapa yang menghafal nama-nama itu dijamin masuk surga. Banyak dari saudara-saudara kita menghafal 99 nama itu. Karena melihat jaminannya masuk surga. Padahal yang benar ahsa di sini adalah mengimani, memahami dan meyakini seyakin-yakinnya arti dari nama-nama itu. Dan ini tidak sembarangan, ini pasti ulama. Dan orang-orang yang mengikuti para ulama. Kenapa? Karena sabda Nabi berhenti sampai di sini. Ya. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Allah kan satu ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Sampai di sini sabda Nabi SAW. Tapi hadis ini kemasukan ucapan perawi. Terkenal dalam istilah ilmu hadis dengan mudraj. Hadis mudraj. Hadis mudraj itu sahih. Tidak dhaif. Sahih. Tapi hadis itu kemasukan ucapan perawi. Apa ucapan perawi yang masuk di hadis ini? Adapun nama-nama Allah yang 99 adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, terus sampai 99. Yang biasanya ada di halaman-halaman akhir mushaf-mushaf Al-Quran di negeri kita ini. Ini bukan sabda Nabi SAW. Dan setelah diteliti oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain, ada kira-kira 25 atau 26 yang keliru. Ya, karena 99 nama itu sekali lagi Nabi tidak mengatakan nih 1, 2, 3 sampai 9, enggak. Tapi bertebaran di Al-Quran 60. Bertebaran di hadis 40 kira-kira. Para imam mengatakan tidak diberitahukannya 99 nama ini mirip-mirip dengan tidak diberitahukannya kapan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar Allah tidak kasih tahu. Kemungkinan saja kalau bukan malam 21 ya 23, 25, 27, 29.
Berarti ada 5 kemungkinan. Itu pun belum tentu kita benar. Ini malam 27. Padahal baru 26. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Kan hitungan kita bisa salah, bisa benar. Iya kan? Bahwa hari ini 1 Ramadan kan bukan wahyu. Hari ini 1 Ramadan ya karena hilal. Hilal terlihat bisa benar bisa salah. Ya. Dengan demikian ada 10 kemungkinan. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Rasul dan para sahabat tidak pernah apa? Tidak pernah pilih-pilih. Di dalam mencari Lailatul Qadar dengan beribadah tidak pernah milih-milih. Enggak ada riwayat di Masjid Nabawi kalau malam ganjil penuh sesak, kalau malam genap enggak terlalu banyak, enggak ada riwayat. Ya, karena mereka mengikuti Nabi SAW. Nabi tidak milih-milih. Ya, bahwa kemungkinan di malam genap betul, tapi kan belum tentu benar. Ya, apalagi berdasarkan mendung. Ya, Nabi bersabda kalau mendung, hilal enggak kelihatan, maka genapkan Sya'ban 30 hari. Genapkan Sya'ban 30 hari. Kalau sudah Sya'ban 30 hari, 30 Sya'ban, besoknya 1 Ramadan. Gitu. Malam itu sebetulnya hilal sudah ada. Tapi enggak kelihatan karena mendung. Berarti besok mestinya 1 Ramadan. Berhubung mendung, besok oleh Nabi dinyatakan sebagai 30 Sya'ban. Mendung kan? Mungkin enggak ini? Mungkin enggak? Ya mungkin sekali. Orang Nabi sendiri yang bersabda, kalau mendung genapkan Sya'ban 30 hari. Kalau mendung genapkan Ramadan 30 hari. Ya. Nah, untuk Asmaul Husna yang 99 tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya ini untuk menyemangati para a'immah. Ternyata salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Rahman. Udah jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Asmaul Husna. Tentu harus ya minimal dia tahu kaidah bahasa Arab, ya, kaidah tafsir, gitu. Kemudian banyak riwayat khurafat, ya, tentang Iram, ya, Iram. Iram apa kemarin? Yang Zatil Imad, mempunyai tiang-tiang pancang yang besar, bangunan yang luar biasa. Itu adalah negerinya kaum Ad. Banyak cerita-cerita yang khurafat, ya, dibantah oleh beliau. Ya. Ada yang di zaman Muawiyah katanya ada seseorang yang pergi di satu tempat jauh, dia melihat bangunan yang luar biasa, belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia katakan ini negerinya kaum Ad. Lalu dia cepat-cepat pulang, dia bawa orang-orang pasukan ke tempat itu. Ternyata di situ nggak ada apa-apa. Ya, banyak kisah-kisah mencari dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Itu juga ada kisah-kisah yang mestinya kita terima dengan sami'na wa ata'na. Gak mungkin gak ada. Dinding yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain pasti ada. Di mana? Wallahu a'lam. Ya. Kalau memang Allah takdirkan kita melihatnya sebelum kejadian Ya'juj Ma'juj keluar, ya mungkin saja. Kalau enggak ya sudah. Ya. Enggak perlu dicari-cari untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Enggak usah dibuktikan, kita sudah yakin bahwa Al-Quran pasti benar. Seandainya ada ayat Al-Quran, sabda Nabi,
ternyata bertentangan dengan kenyataan yang ada, maka wajib kita dustakan kenyataan yang ada. Iman seperti ini. Iman tidak butuh bukti. Ya. Saya nggak perlu bukti dari para dokter, para ilmuwan untuk membuktikan tentang saya lalat. Kita sudah cukup dengan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika minumanmu kemasukan lalat maka celupkan sekali. Karena lalat itu sayap sebelahnya racun, sayap sebelahnya penawarnya. Jadi netral kalau dicelupkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlukah kita buktikan? Bagi kita enggak perlu. Ya. Kalau toh ada ilmuwan kafir yang menyelidiki, ya terserah. Sesuai dengan sabda Nabi atau tidak bukan urusan kita. Ya, kalau sesuai alhamdulillah, berarti penyelidikannya benar. Kalau tidak sesuai, berarti penyelidikan itu salah. Bukan sabda Nabi yang salah. Enggak mungkin sabda Nabi salah. Begitulah iman. Ya. Seperti Ali yakin betul ketika perang Nahrawan memerangi orang Khawarij, cari laki-laki yang di punuknya itu ada daging membesar. Seperti payudara wanita di punggungnya, ya satu. Enggak ada ya Amirul Mukminin. Ada, cari. Enggak ada. Pasti ada, cari. Sampai berkali-kali Ali bin Abi Thalib yakin. Ternyata ketemu ada. Kenapa Ali yakin? Kenapa? Nah, sabda Nabi SAW. Di antara Khawarij yang akan diperangi itu, ada laki-laki yang di punggungnya ada daging tumbuh. Ya. Bisul bukan bisul ya, daging tumbuh besar seperti payudara wanita itu. Dan ternyata ada. Beginilah para sahabat. Beginilah mestinya kita semua. Kalau Nabi sudah bersabda, kita tidak ragu sedikit pun. Ya. Itu juga Umar ketika datang rombongan dari Yaman, ada yang namanya Uwais. Enggak ada. Datang lagi rombongan dari, ada yang namanya Uwais. Datang lagi, enggak ragu beliau. Ya. Dan luar biasanya Umar diberi firasat oleh Allah, ini zaman Umar. Bukan zaman Utsman, bukan zaman Ali, bukan zaman Abu Bakar. Ini luar biasa. Ya. Dan akhirnya kan bertemu dengan Umar. Kemudian akal hijr kemarin sudah ya. Ya, kita lanjutkan tapi hanya sampai ayat 20 ya. Ayat 21 sampai akhir beliau pisahkan sendiri. Kita ikuti model penafsiran dari beliau saja. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Manusia itu apabila diuji oleh Rabb-nya, diuji oleh Allah, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dengan apa? Dengan nikmat, dengan harta, kedudukan, pangkat, sukses, bisnisnya. Dia bilang apa? Rabbi akraman. Allah telah memuliakan aku. Allah mencintai aku. Allah menghargai aku. Allah GR. PD. Gitu. Seolah kebaikan seseorang itu ditandai dengan kemakmuran. Gitu. Seperti orang-orang awam hari ini. Atau orang-orang kafir. Kalau Islam itu benar, nggak mungkin Timur Tengah porak-poranda. Gitu. Timur Tengah porak-poranda, perang sesama mereka hancur. Itu bukti bahwa Islam itu nggak benar. Yang benar itu ya Eropa. No. Maju, jaya, rapi, kuat, kaya raya. Bukti berarti agama di Eropa itu benar. Orang kafir seperti itu. Jadi kebenaran itu ditandai dengan kemakmuran di dunia.
Bagaimana Nabi Ayub? Bagaimana Nabi Isa? Ya, bagaimana Nabi Yahya, Nabi Zakaria? Mati di tangan kaumnya sendiri. Boro-boro sukses, jaya, kaya raya, memimpin seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya. Mati di tangan kaumnya sendiri. Apa dengan demikian Nabi Yahya, Nabi Zakaria berada dalam kebatilan? Itu bukan tanda. Ya, nanti tandanya nanti di akhirat. Kalau di akhirat senang, nikmat, lezat, makan apa saja keturutan dan seterusnya, itu bukti kebenaran. Aduh, dunia belum, masih ujian. Ya. Termasuk kalau masuk pengajian yang benar, bisnisnya pasti sukses. Masuk pengajian yang benar, usahanya pasti berhasil, badannya sehat terus. Ini keliru. Ya. Berapa banyak pengajian sesat, pengikutnya makmur-makmur, kaya raya. Begitu sebaliknya. Pengajian yang benar berarti yang ngaji pada miskin-miskin semua. Benar? Enggak benar juga. Dua-duanya bukan tanda. Dua-duanya bukan tanda. Maka ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia diuji, rizkinya dipersempit, miskin, jatuh bangkrut, lalu dia bilang, Allah telah menghinakan aku. Aku ini hina. Allah yang menghinakan. Jadi mulia dan hina diukur dari harta, diukur dari pangkat, jabatan, kedudukan, kesuksesan dunia. Ini yang keliru. Ini yang salah. Ya. Lihat para nabi, para rasul. Ada yang sukses luar biasa seperti Nabi Sulaiman. Ada yang gagal segagal-gagalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Enggak masalah. Orang dunia bukan tujuan. Kecuali dunia tujuan. Ya. Yang tujuan hanya akhirat. Kalla. Langsung ditepis oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Kenapa kalian tidak memuliakan orang-orang yatim? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi makan orang-orang miskin, tidak menganjurkan orang lain memberi makan orang-orang miskin. Anjuran terbaik ini. Ya. Ayo bangun masjid. Ayo beri modal orang-orang yang mau usaha. Ayo kasih jalan tuh orang-orang yang mau bisnis. Ayo kasih makan orang miskin. Yang paling bagus yang mana nih ajakan ini? Yang terakhir. Ayo kasih makan, kasih makan. Ya, karena ini yang paling pokok. Bisnis ini itu ya setelah itulah. Pertama makan dulu. Ya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan kalian memakan at-turath, ya, warisan dengan luar biasa. Ini terbukti hari ini, ya. Jadi warisan itu, peninggalan itu kadang menjadi rebutan. Kakak dengan adik bahkan sampai ke pengadilan, bahkan ada yang bunuh-bunuhan hanya gara-gara warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi apa yang sudah Allah peringatkan ini. Ini peringatan dari Allah. Jangan tamak dengan harta. Ya, ada satu riwayat tentang yatim. Dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumahnya kaum muslimin adalah baitun fihi yatimun, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim, ini sebaik-baik rumah kaum muslimin.
Ya. Yatim adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Ya. Kalau ibunya meninggal tapi ayahnya masih ada, maka bukan yatim. Ya. Dan biasanya akan langsung berubah kehidupannya dari nyaman sekarang ini ya, tadinya sekolah di sekolahan yang bagus, mahal, pakaiannya bagus, begitu ayahnya meninggal langsung berbeda. Nah, beda dengan ibunya, ya, beda dengan ibunya. Walaupun mungkin si anak ini barangkali lebih suka berpisah dari ayah daripada dari ibu dengan ibu, ya. Tapi ini syariat lebih tahu. Asy-syari' sang pembikin syariat Allah Rabbul Alamin lebih tahu bahwa kehilangan ayah itu jauh lebih besar. Karena akan menyangkut harta, nafkah dan seterusnya. Ya. Ayahnya kaya masih ada, ibunya meninggal. Ya, bisa dicarikan, gampanglah dicarikan. Ibu lagi ya, cari yang penyayang ini ya bisa lah. Tapi janda belum tentu ada yang mau. Ya. Maka syariat lebih tahu daripada akal kita. Maka anak yang ditinggal mati oleh ibu sementara ayahnya masih ada tidak disebut yatim. Tidak disebut yatim. Dan yatim itu adanya anak ya. Enggak ada bapak yatim, enggak ada. Adanya anak yatim. Artinya kalau sudah dewasa, ya tidak disebut yatim lagi, walaupun enggak punya ayah. Ya. Namanya juga anak yatim. Yuhsanu ilaih, dan dia dimuliakan di situ. Diberi makan yang cukup, pakaian yang layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sebaik-baik rumah. Wa syarru baitin fil muslimin, sebaliknya seburuk-buruk rumahnya kaum muslimin, baitun fihi yatim, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi yusa'u ilaih, tidak diperlakukan dengan baik, tidak dikasih makan kecuali minim sekali, disia-siakan dan seterusnya. Ini rumah yang paling buruk. Ya. Maka wajib kita memuliakan anak yatim ketika ada di rumah kita, di sekitar kita. Ya. Ini yang sahih. Ya. Yang dhaif banyak sekali. Apalagi dihubungkan dengan 10 Muharram. Apa orang bilang? Lebarannya anak yatim. Nah. Lebarannya anak yatim, maka di hari itu kalau kita berikan kepada anak yatim segini, dapat pahala segini. Kalau kita mengelus rambut kepala anak yatim, satu helai rambut nanti dibalas begini. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Berbuat baik kepada anak yatim sama saja. Mau bulan apa, mau hari apa, mau tanggal berapa. Enggak ada kekhususan. Yang ada kekhususan tadi 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Gitu. Allah dan Rasulnya yang berhak mengkhususkan hari-hari tertentu, bukan kita. Dan harus berdasarkan riwayat sahih. Wa qala bi usbu'ihi, dan Nabi bersabda sambil menunjukkan jarinya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang memelihara anak yatim, kafilul yatim, menanggung anak yatim, memelihara anak yatim, memuliakan anak yatim, nanti di surga begini. Begini maksudnya? Dekat. Kan dekat sekali. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Baina sababati wal wusta. Dekat sekali kan?
Berapa senti itu? Itu kata Nabi. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti begini. Ya. Barangkali ada di antara keponakan antum, sepupu antum, anak sepupu dan seterusnya, atau tetangga yatim, ya, ingin dekat dengan Nabi, peliharalah, santuni. Ya, kalau diajak ke rumah kita agar terpantau pendidikannya, pergaulannya, akhlaknya dan seterusnya, tentu bagus sekali. Ya. Yang terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jamma, ini bukan sekedar banyak tetapi fahish. Kalau sekedar banyak tentu tidak tercela. Ada seorang muslim atau siapapun yang hartanya sebanyak Nabi Sulaiman? Insya Allah enggak ada. Apakah Nabi Sulaiman tercela? Tidak. Jadi memiliki banyak tidak tercela. Yang tercela adalah dengan cara yang tidak halal. Udah begitu tidak membayar zakat. Itu bakhil. Tidak mau menolong orang. Ya. Adapun Nabi Sulaiman jauh sekali dari sifat bakhil. Beliau dermawan luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.